Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah manajemen bencana yang beranggotakan yaitu Popian Jani Putri 1902-232, kemudian Trilia Melisa 1902-2044, yaitu dengan judul penanggulangan bencana di masyarakat dan perkenalan pada anak usia dini. Yang pertama yaitu sejarah bencana banjir. Di awal tahun 2020, sebagian wilayah Jabodetabek justru diserang banjir besar. Data yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebutkan bahwa per 4 Januari 2020 banjir telah merendam sebanyak 308 kelurahan dengan ketinggian air mencapai 6 meter. Banjir tersebut telah memakan korban jiwa sebanyak 60 orang dan menyebabkan sebanyak 92.621 orang mengungsi. Banjir seakan-akan telah menjadi bencana alam yang terjadi tiap tahunnya. Sejarah banjir di Indonesia tidak berhenti di situ. Selepas kemerdekaan, masalah banjir masih menjadi perhatian di tahun 1965. Pemerintah membentuk Komando Proyek Pencegahan Banjir yang berganti nama dengan Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya di tahun 1972. Yang pertama, yaitu risiko banjir. Disaster Education and Response Network menyatakan bahwa terdapat 3 unsur yang dijadikan sebagai ukuran tingginya potensi bencana. Risiko bencana yaitu seperti ancaman, keretakan, dan kapasitas. Untuk memperkecil suatu risiko yang diakibatkan oleh bencana alam, maka perlunya peningkatan kapasitas dari warga yang memiliki kemungkinan terdampak dari bencana. Kemudian yang kedua yaitu program pengurangan risiko bencana. Peraturan BNPB nomor 4 tahun 2008 menjelaskan bahwa program pengurangan risiko bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana. Menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun budaya aman dan resilient, mengurangi faktor-faktor risiko, memperkuat kesiapsiagaan bencana untuk respon bencana yang efektif pada semua jenjang. 3 yaitu bencana banjir. Menurut Kurniasi dan Sukaisi 2017, banjir merupakan suatu bencana yang terjadi di wilayah yang memiliki iklim dengan curah hujan yang tinggi dan tanah tidak dapat menyerap air, yang kemudian terjadi genangan air yang merugikan warga di sekitarnya. Sebagai akibat terjadinya banjir, masyarakat dapat kehilangan harta benda, mengalami gangguan psikologis, kesehatan, juga mungkin kehilangan nyawa. Dampak dari bencana banjir dapat dikurangi dengan adanya partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Trilia Melisa. Baiklah, selanjutnya 2. Bentuk pelatihan risiko bencana pada guru TK. Pelatihan pengurangan risiko bencana bagi guru TK ini dilaksanakan pada tahun 2019 dengan melibatkan 24 orang guru dari 12 lembaga TK yang ada di Kecamatan Dayakolot, Bandung, dan merupakan masyarakat penyintas bencana banjir. Pelatihan dilakukan sesuai dengan tahapan yang sudah direncanakan, yaitu meliputi penentuan tujuan, penentuan materi, pelaksanaan dan evaluasi. Materi yang dikembangkan dalam kegiatan pelatihan ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman mengenai kebencanaan. Yang kedua, simulasi guru siaga bencana. Yang ketiga, pengembangan pembelajaran kebencanaan banjir di TK. Yang keempat, mengenal media siaga banjir. Yang kelima, mari menyusun dongeng dan lagu mengenai banjir. Tahap pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan penyampaian materi dan praktik pengurangan risiko bencana banjir bagi jenjang pendidikan anak usia dini, antara lain sebagai berikut.
Pemberian materi kebencanaan pada kegiatan ini guru diberikan pembekalan terkait konsep bencana dan permasalahan-permasalahan bencana yang muncul di Indonesia. Pada tahap ini juga guru diminta untuk mengungkapkan pendapatnya terkait bencana, khususnya bencana banjir yang dialami dan bagaimana guru menyikapi bencana tersebut di lembaga pendidikan anak usia dini. Yang B, simulasi guru siaga bencana. Guru diberikan kesempatan untuk melakukan simulasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi simulasi dalam menghadapi bencana banjir, gempa, dan lain sebagainya. C. Pengembangan pembelajaran kebencanaan banjir di TK. Pada kegiatan ini, guru melakukan pengembangan dan menyusun perencanaan pembelajaran pengenalan kebencanaan banjir bagi anak usia dini. D. Pengenalan media siaga banjir. Pada tahap ini, narasumber mengenalkan berbagai jenis media siaga banjir yang dapat dikenalkan pada anak yang meliputi tas siaga. E. Praktik menyusun dongeng dan lagu mengenai banjir. Pada kegiatan ini, guru melakukan praktik pembelajaran bagi anak usia dini terkait kebencanaan banjir dengan metode dongeng dan lagu. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.